Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Despi dengan NIM J0304201023. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadlur Rahman dengan NIM J0304201013. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai paket tracer, yaitu dengan judul Identifying a Packet Flow Data. Pembahasan yang pertama, bisa kita lihat di pt.activity ini. Yang pertama adalah verifying connectivity. Nah, untuk verifying connectivity ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Cika Desvi. Kepada Cika Desvi, dipersilakan. Nah, baiklah, pada part 1, kita akan memverifikasi connectivity. Nah, langkah pertama itu kita klik PC0 untuk kita memasukkan URL www.cisco.pka ini pada web browser. Nah, di sini kita masuk ke tab desktop dan kita klik web browser. Terus kita masukkan www.cisco.pka. Lalu kita klik go. Nah, setelah ini sudah muncul, maka kita ulangi dengan memasukkan www.web.pka. Nah, setelah kita memasukkan www.cisco.pka, kita masukkan lagi alamat URL www.web.pka. Nah, setelah ini kita exit saja tab PC0 dan kita masuk ke part 2. Baik, setelah jaringan sudah di-verify atau diverifikasi, semuanya berjalan, maka tahap selanjutnya yaitu ke remote LAN network topology. Pada tahap pertama yaitu adalah switch to simulation mode atau dengan cara Shift S atau dengan cara mengklik simulasi yang berada di pojok kiri bawah. Mohon maaf, pojok kanan bawah. Kita akan coba melakukan simulasi. Sebelum itu kita menghapus dulu change-nya dengan cara show all known sekali. Kemudian kita beralih ke edit filter. Pada edit filter ini di bagian window IPv4 kita klik DNS. Kemudian di bagian window MISC ini kita ke HTTP. Setelah itu kita close. Langkah selanjutnya adalah open browser di PC 0. Setelah browser dibuka, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan alamat DNS www.web.pka. Setelah itu, di bagian PC 0 ini bisa kita lihat terdapat sebuah amplop coklat, di mana ini adalah mensimulasikan proses pertukaran data yang terjadi. Ini kita geser terlebih dahulu window-nya. Nah, di sini di bagian simulation panel ini bisa kita lihat dengan cara memprevious. Awalnya paket berada pada PC 0. Kemudian langkah selanjutnya dia akan masuk ke wireless router 0, ke kabel modem 0, cloud 0, masuk ke router 5, dan masuk ke border east atau router east ya, router border, dan masuk ke switch 0. Di sini terdapat jalur trunking antara switch 0 dan switch 1. Sepertinya kita akan milih switch 0 dan switch 1 ya. Nah, ini benar ya. Dia switch 0 ke switch 1 karena dia pakai jalur trunking, karena switch 0 dan switch 2-nya ini dia menjadi block port ya. Nah, setelah itu dari switch 1 dia akan langsung masuk ke server public DNS. Dia akan merequest DNS dari www.ppka. Setelah dari public DNS, dia akan balik lagi ke klien PC 0. Setelah mengetahui alamat dari DNS WPKA, maka dia akan langsung kembali lagi ke server tujuannya, yaitu adalah web.pka, melewati jalur trunking ini. Dan akhirnya dia akan kembali lagi ke PC 0. Oke. Sip.
Oke, ini sudah selesai ya. Tandanya ketika buffer full artinya dia sudah selesai. Mohon maaf ini agak sedikit terdengar suara hujan. Baik, ke perintah yang berikutnya. Setelah kita melakukan simulation panel, langkah selanjutnya adalah kita close simulation panel. Tapi sebelum di close, kita bisa lihat ya di bagian simulation panel ini terdapat event list, ada time step-nya, ada device-nya, dan juga ada tipenya, itu HTTP dan juga DNS. Bisa kita lihat, sebelum dia menyentuh server public DNS, maka tipe data yang dikirim oleh VCNO adalah berupa DNS. Namun, setelah public DNS ini menerima mengirimkan data lagi ke VCNO, maka datanya berubah menjadi tipenya adalah HTTP. Gitu. Maka kita akan langsung saja close simulation panelnya dan kita beralih ke mode real time lagi atau bisa dengan cara CPR. Ini saya geser terlebih dahulu jendelanya. Kemudian berikutnya adalah kita akan melakukan pemutusan kabel ya. Ini ya, switch to real time mode and then delete tool ya. Kita ambil delete tool untuk mendelete jalur antara switch 0 dan switch 1. Kita akan menghapus jalur trunkingnya antara switch 0 dan switch 1, teman-teman. Dengan tujuan adalah ketika jalur ini diputus, maka apakah network ini bisa membenarkan jalurnya gitu loh. Ya, benar jalurnya. Baik, kita langsung saja. Ini setelah switch 0 dan switch 1 diputus, kita cepatin aja ya time step-nya. Nah, ini yang tadinya switch 0 dan switch 2 ini jadi block port. Nah, sekarang sudah jadi menjadi alternate port ya. Dia sudah menjadi alternatif, jalur alternatif. Maka kita masuk lagi ke bagian simulasi. Kita ke simulation mode lagi. Dan buka lagi PC 0. Kita geser Windows-nya. Kita go lagi. Nah, kita lihat perbedaannya. Ini masih sama ya, melewati router 5. Nah, tapi di bagian switch 0 ini, yang tadinya dia langsung ke switch 1, dia ke switch 2 dulu. Nah, dari switch 2 ini, karena ada percabangan, dia akan masuk ke web PKA. Nah, untuk mengecek apakah paket yang dikirim oleh PC 0 ini sesuai atau enggak. Nah, ternyata nggak sesuai ya, karena ini masih berbentuk DNS, nama DNS, bukan IP. Akhirnya, yang diterima adalah paket dari si public DNS. Nah, setelah itu, public DNS akan mengirimkan paket pulang ke bagian tablet 0 ya, harusnya ini, mohon maaf. Tapi sama aja, PC 0 dan tablet 0. Tapi saya contohin sini, mohon maaf ya, tadi lupa PC 0. Setelah itu, dari PC 0, dia akan langsung mengirimkan balik paketnya ke web PKA. Dari web PKA, turun lagi, dan akan nyampe ke bagian client. Dan akhirnya, overflow. Seperti itu. Nah, setelah ini, setelah buffer full, maka langkah selanjutnya yaitu kita ke bagian part 3, itu adalah One Network Topology. Nah, remaining in the simulation mode, open a browser in PC0, kita buka lagi browser di PC0, dan klik www.cisco.pka, www.cisco.pka. Ya, kita go, kita capture lagi paket-paketnya. Ini masih belum bisa ya, kita coba di tablet 0 aja. Ini kita coba dulu, kita coba di tablet 0 ya. Cisco www.cisco.pka. Ya, kita coba Cisco.pka. Mulai lagi. Nah, kami mengalami terdapat kendala masalah, yaitu ketika PC0 ini tidak bisa nge-reply ke Cisco.pka ini ya. Tapi kayaknya kalau yang ke web.pka ini bisa ya, www.web.pka. Ya. Nah, tapi ini yang ke Cisco.pka ini nggak bisa. Tapi sejatinya, kalau misalkan kita lihat perintahnya adalah sama seperti part 2 ini, yaitu kita melihat pergerakan paket dari PC0 ke
Syspo.pka ini melewati jalur mana. Kalau misalkan kita bisa prediksi, jalur yang dilewati adalah melewati jalur 5, router 5, kemudian ke router 2, masuk ke router 4 karena dia masuk ke jalur yang paling dekat ya, yang paling kecil nilai MAC address-nya, kemudian ke west dan masuk ke syspo.pka. Jangan lupa ya ini ke DNS dulu ya, DNS baru balik lagi dia baru ke Syspo. Tapi ketika jalur 4 dan 2 diputus, ini kita diperintahkan ya, adalah router 4 dan router 2 diputus. Router 4 dan router 2 diputus. Sorry. Ini pakai delete tool, router 4 dan router 2 diputus. Maka tentunya paket yang ada di PC 0 ini akan berbeda arah. Gitu ya, tidak melewati jalur router 4 router 2 lagi, tapi bisa menjadi melewati router 1 atau router 3 sesuai dengan MAC address yang paling kecil. Tidak lupa juga dia akan ke DNS terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian penjelasan kami. Dilanjut ke bagian part 2, yaitu adalah PC 1 website web.pka yang akan dijelaskan oleh rekan saya Cika. Kepada Cika, dipersilakan. Oke, kita mulai. Nah, sini pada step 2-nya kita berfokus pada PC1 menuju ke website www.web.pka. Nah, sini kita buka PC1. Nah, terus pada PC1 pilih tab desktop, terus kita buka command prompt. Nah, di sini kita masukkan perintah tracer www.web.pka. Nah, ini sementara prosesnya lagi running, kita tunggu saja dulu hingga nih tracing-nya itu muncul. Maka kita baru bisa menjawab tabel berikut ini. Kita tunggu saja. Nah, ini karena lama, mungkin terjadi bug atau apa, saya sebelumnya sudah mengerjakan dan ini saya sudah mengambil data. Nah, ini saya jelaskan pada tracing pertama itu dari West, ini dari West, trace numbernya 1, terus pada device West dan pada interface G01 nih kita lihat ya. Nih, pada West itu pada G01 itu 0,1, benar kan, pada alamat IP 192.168.0.1. Terus trace number kedua itu pada device router 4. Pada device router 4 ini alamatnya 200.255. Kita lihat 200.255 itu pada interface itu berapa? Nih 200.255 itu ada di serial 011, pada di serial 011, benar ya. Terus pada trace number ketiga itu ada R3, dia alamatnya 192.0.2.2. 2.2 itu bisa kita lihat 2.2 itu pada serial 000, pada serial 000. Terus trace yang keempat itu ada di R2 dengan alamat IP 2.18. Alamat IP 2.18 itu pada serial 001. Terus trace yang terakhir itu ada di R5, dia dengan alamat IP 2.25. 2.25 nih 2.26 itu berada di serial 011. Nah, yang selanjutnya itu sudah
default dari PKA-nya itu ada device is. Dia sudah masuk di device is. Terus pada serial 000 ada alamat ID 202.130. Terus yang terakhir dia sudah masuk ke www.web.pka nih. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke simulasi mode. Ini simulasi mode. Kita buka lagi. Open web browser on PC1. PC1, web browser. Web browser nih. Buka web browser. Kita masukkan www.web.pka. Ini kita coba. Ini dari tadi untuk memasukkan di web browser itu mengalami kendala. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.